Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudara? Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Karena itu lebih lagi kita bersorak bagi Tuhan. Kita harus beda dari minggu-minggu yang lalu. Kita harus lebih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kalau gitu mari kita naikkan pujian kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa atas kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam rembulan dan cahaya mentari. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku diam, ku terpaku, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku memandangmu, ku terpaku melihatmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, bahwa berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kami percaya akan Engkau Tuhan, kasih-Mu yang terus mengalir atas kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sama-sama katakan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan Bapakku ajar, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku,
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percayakan Engkau Tuhan, kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percayakan Engkau, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, tuntun setiap hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh mendengar dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat,
menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada dan dapat menyaksikan siaran ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk kepada materi pengajaran pada hari ini, mari saudara-saudara yang berada di rumah, siapkanlah alat tulis saudara untuk mencatat pelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu, kami rindu kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, curahkanlah pengurapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap kami yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan itu kekal sifatnya. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan firman, karena firman Tuhan itu
menjawab setiap tantangan manusia pada setiap zamannya, khususnya pada saat kita sedang dunia bahkan dilanda oleh virus COVID-19. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Daud melukiskan tentang keanggunan firman Tuhan. Dalam hidupnya dia menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan menolong dia, bahkan memberikan penghiburan kepadanya, bahkan ia mengalami kekejaman, dia mengalami kebencian, pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya. Itu tertulis di dalam buku Mazmur pasal 23 ayat 4 dan seterusnya. Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, peganglah firman Tuhan, peganglah janji-janji Tuhan. Kalau kita ingin menang dalam setiap situasi, termasuk pada saat kita sedang menghadapi wabah COVID-19 ini, kita harus memegang firman Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu begitu berharga untuk menghibur, membimbing, dan menolong kita, saudara. Hari ini oleh anugerahnya kita akan belajar tentang 7 berkat yang terbaik dari Mazmur pasal 41. Saudaraku, 7 berkat yang terbaik itu sebenarnya bergantung pada frasa yang pertama, yaitu Mazmur 41 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudaraku, saya perlu membacakan dari versi New atau katakanlah King James Version-nya. Dikatakan dalam Mazmur atau Psalm 41 ayat 11 itu, ayat 1 itu dikatakan, the blessing and suffering of the godly to the chief musician of Psalm of David, blessed is who consider the poor. Kata lemah dalam Alkitab LAI, dalam bahasa Inggrisnya memakai kata poor, artinya miskin. Miskin di sini konotasinya atau pengertiannya termasuk kepada pengertian miskin secara rohani maupun miskin secara badani. Orang-orang yang memiliki hati untuk menjangkau orang susah atau orang-orang yang membutuhkan dan akan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, 7 berkat tersebut tergantung pada sikap hati kita. Apakah kita mau menjangkau orang miskin, orang yang terluka, atau orang yang terhilang. Terhilang maksudnya orang-orang yang berdosa. Saudaraku, berkat yang pertama dari Mazmur 41 ini, saudaraku, Tuhan ingin membebaskan Anda pada masa kesulitan, termasuk pada masa wabah COVID-19. Mazmur 41 ayat yang kedua. Alkitab berkata, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Perhatikan kata melindungi, saudaraku. Saudara, luar biasa janji Tuhan kepada kita di dalam kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan ini, saudaraku. Tuhan membebaskan kita. Tuhan berjanji pada masa-masa kesulitan Dia mau membebaskan kita. Dan saya akan bacakan lagi beberapa ayat dari Mazmur, saudaraku. Mazmur 32 ayat 7, di mana Daud menuliskan tentang perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Saudara, perhatikan.
Tuhan berjanji bahwa Dia adalah sebagai tempat persembunyian bagi kita. Kemudian saudaraku, di Mazmur 50 ayat yang ke-15, Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan berkata, kalau kau dalam keadaan masa kesesakan, berteriaklah, berserulah, berdoalah, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Luar biasa, berkat yang pertama saudaraku dari Mazmur 41 ini, Tuhan ingin membebaskan saudara dan saya pada masa kesulitan. Siapapun hari ini pasti sedang mengalami kesulitan. Semua orang sedang mengalami hal tersebut. Berkat yang kedua dari Mazmur 41, Tuhan akan melindungi kita. Mazmur 41 ayat yang ketiga tadi dikatakan, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Kata melindungi ini saudaraku bisa kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Alkitab berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Ayat 20 jelas, Alkitab berkata Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi. Di masa-masa kesukaran, di masa-masa di mana kematian akibat COVID-19 ini kita dengar, bahkan di antara yang meninggal itu ada pula yang kita kenal. Saudaraku, Tuhan berjanji melindungi kita, saudaraku. Alkitab berkata bahwa Immanuel dimaksud adalah Tuhan beserta kita. Oleh karena itu, saudaraku, pegang firman Tuhan. Saya setiap hari berdoa, Tuhan lindungilah aku, anak-anakku, seluruh jemaat, keluarga besar, karena firman-Mu berjanji melindungi kita. Berkat yang ketiga, dari Mazmur 41, Tuhan akan membuat kita tetap hidup di masa COVID-19 ini. Mazmur 41 ayat ketiga, kembali saudaraku, Alkitab elektronik ayat 2, tetapi Alkitab kertas yang saudara mungkin pegang itu di ayat yang ketiga. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Nah ini saudaraku, agak sedikit menjadi pertanyaan bagi setiap kita, saudara, karena ada juga, saudaraku, orang-orang percaya ini yang meninggal akibat COVID-19 ini. Bahkan yang meninggal itu juga termasuk pendeta, saudara. Di poin yang kedua tadi, Tuhan berjanji melindungi kita. Di poin yang ketiga, Tuhan membuat kita tetap hidup. Karena itu demikian firman-Nya. Saudara, soal yang meninggal ini, saudaraku, memang ini adalah misteri Tuhan. Misteri ilahi. Yang penting yang jelas, saudaraku, dia meninggal sudah bersama dengan Yesus dan mati masuk surga. Kembali kepada poinnya, saudaraku. Mazmur ini diperjelas, saudaraku, di Mazmur 91 ayat 4. Alkitab berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, sekalipun ada yang sudah meninggal oleh karena COVID-19 ini, mereka-mereka yang setia melayani, mereka-mereka adalah anak-anak Tuhan yang terpuji, saudaraku, di dalam kesehariannya. Mereka sudah mendahului kita, saudaraku. Tapi yang jelas ada janji Tuhan tentang bahwa kita akan tetap hidup. Pegang saja firman Tuhan yang ini dan tidak peduli apa yang terjadi, saudaraku. Kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah terima Yesus. Alkitab berkata bahwa nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Dan kapan nama kita disebut, nama kita ada. Kapan penghulu malaikat meniup sangkakala, nama kita dipanggil, nama kita ada. Jadi jangan takut, saudaraku.
dalam menyikapi soal-soal yang meninggal. Berkat yang keempat, kita akan diberkati selama kita di bumi ini. Alkitab berkata dalam doa Bapa kami, seperti di bumi seperti di sorga. Mazmur 41 kembali ayat yang ketiga, Alkitab berkata bahwa dikatakan Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya sehingga disebut berbahagia di bumi. Perhatikan kata berbahagia di bumi. Tuhan berjanji mencurahkan semua berkat-berkatnya pada kita, khususnya bagi kita orang-orang Kristen yang ada di perjanjian baru ini. Karena dalam perjalanannya orang Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan berjanji memberkati tanpa batas. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Justru di masa-masa wabah ini sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, Tuhan berjanji untuk memberkati kita, saudaraku. Oleh karena itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan, saudaraku. Saudara, saya mau menceritakan sedikit tentang berkat ini. Sebenarnya berkat yang terutama adalah berkat keselamatan jiwa. Orang berdosa, terima Yesus, dosanya diampuni, dan dia memiliki hidup yang kekal. Dia mati masuk surga. Mari saya buat ilustrasinya begini. Saudaraku, pada masa-masa Rusia masih berbentuk kekaisaran, Tsar, dan kaisar begitu otoriter sehingga salah satu jenderalnya bernama Jenderal Samila memberontak. Jenderal Samila tidak setuju dengan sikap otoriter kaisar dan dia melawan raja. Akhirnya dia dikejar oleh seluruh tentara kaisar dan Jenderal Samila bersama pasukannya harus lari ke hutan-hutan untuk bersembunyi. Dari hutan-hutan itulah dia mengadakan perang gerilya kepada kaisar. Satu hari, saudaraku, prajurit melaporkan bahwa adanya pencurian logistik di antara mereka. Jenderal Samila berkata tidak mungkin, pencurinya bukan orang luar, hanya kita yang di hutan ini. Lalu Jenderal Samila memberikan ancaman siapapun pencurinya yang ketahuan, dia akan dihukum cambuk 50 kali. Saudaraku, untuk sementara aman, tapi beberapa waktu kemudian terjadilah pencurian dan pencurinya ditemukan. Satu pagi jenderal didatangi oleh prajuritnya dan berkata, "Selamat pagi jenderal, saya membawakan kabar baik dan kabar buruk." "Oh, kalau begitu kabar baik dulu." Kabar baiknya pencuri sudah ketangkap. Nah, Jenderal Samila berkata, "Bagus sekali perbuatan. Kabar buruknya apa?" Prajurit diam dan ketika Jenderal Samila marah, kabar buruknya apa? Dan prajurit berkata kabar buruknya pencurinya adalah ibu dari jenderal, orang tua dari jenderal. Saudara, Jenderal Samila tertegun sejenak karena dia harus konsisten atau konsekuen dengan apa yang pernah diucapkan. Pencuri kalau tertangkap harus dihukum cambuk 50 kali. Hari eksekusi segera dilaksanakan. Ibu jenderal, maknya jenderal, sudah di tengah-tengah saudara, lapangan itu. Tukang cambuk sudah siap. Dan ketika jenderal berkata laksanakan, maka pencambukan dilaksanakan. Jenderal Samila memandang ibunya yang sudah tua, lalu sedih hatinya dan dia datang mendekati ibunya dan merangkul ibunya dan membawanya ke samping. Lalu Jenderal Samila kembali ke tengah-tengah dan membuka pakaian kebesarannya, pakaian jenderalnya, dan berkata kepada prajurit, "Cambuk saya. Saya mau gantikan ibu saya." Jenderal Samila memerintah berkali-kali karena prajurit tidak mau mencambuk jenderalnya. Tetapi ketika jenderal mulai marah, lalu eksekusi dilakukan dan Jenderal Samila terluka berdarah-darah, menanggung
kesalahan ibunya. Itu adalah gambaran kasih Tuhan di kayu salib. Jenderal Samila menebus kesalahan ibunya. Yesus Kristus menebus kesalahan atau dosa kita. Saudaraku, sampai hari ini panggilan kepada pertobatan terus di mana-mana. Oleh karena itu, saudara yang sedang menyaksikan siaran ini pada hari ini, ketika Roh Kudus Tuhan sedang mengetuk hati saudara untuk berbalik dan bertobat, jangan tunda. Hanya orang-orang bodohlah yang menunda-nunda pertobatan. Hari ini, lewat siaran ibadah online ini pun, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Kalau saja di antara saudara yang hadir dan menyaksikan siaran ini, Tuhan menjamah hatimu untuk berbalik dan bertobat. Jangan tolak kasih karunia Tuhan, berbalik dan bertobatlah. Karena itu adalah berkat yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita masuk kepada berkat yang kelima. Dari Mazmur 41 tersebut, Tuhan tidak akan membebaskan kehendak musuh kita, saudaraku. Musuh ini banyak, saudaraku. Salah satunya penyakit. Penyakit-penyakit itu bahkan penyakit yang mematikan seperti kanker dan lain-lain, saudaraku. Mari kita melihat ayatnya, saudaraku. Mazmur 41 ayat yang ketiga tadi, saudaraku, dikatakan, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kata dipermainkan musuhnya. Saudara, perhatikan saudaraku, orang-orang saat ini, saudaraku, masih muda, masih produktif, tapi oleh karena sesuatu hal sehingga harus amputasi macam-macam. Karena diabetes, karena serangan jantung. Itu pekerjaan setan, saudara. Alkitab berjanji bahwa setan tidak akan segampang itu mempermainkan hidup kita, karena Tuhan akan melindungi kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, perhatikan saudara, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam terjemahan lama, dapat dilulurnya. Saudaraku, penyakit, tabrakan, musibah, tenggelamnya kapal, pesawat terbang yang jatuh, saudaraku, saya punya keyakinan Tuhan tidak berkehendak di sana. Tuhan mau semua orang panjang umur. Sebab dengan panjang umur dia bisa menerima kabar baik. Dia masih bisa mendengarkan Injil, saudaraku. Tapi setan berusaha supaya orang cepat mati, saudara. Kalau orang cepat mati, dia tidak dengar berita Injil. Dan tiketnya langsung ke neraka, saudaraku. Saudaraku, Matius 16 ayat 18 mengatakan ini, saudaraku. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan neraka, alam maut maksud di sini, neraka tidak akan menguasainya. Perhatikan bahwa Tuhan tidak mau kita masuk dalam neraka. Tuhan mau kita semua sehat, panjang umur, diberkati di bumi, mati masuk surga. Yang keenam, saudaraku, dari Mazmur berkat yang keenam, dari buku Mazmur 41, Tuhan akan menguatkan kita pada saat kita sedang sakit. Mazmur pasal 41 ayat yang keempat, kalau Alkitab kertas, Alkitab elektronik ayat yang ketiga, di sana dikatakan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, sepanjang umur saya sampai menjelang 60 tahun ini, saya beberapa kali harus operasi. Saya terbaring di rumah sakit. Saya ingat ayat ini, saudaraku. Saya bersyukur mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Sekiranya saya orang berdosa, tidak pernah ke gereja, tidak tahu firman Tuhan, apa yang mau saya pegang, saudara? Manakala
menjelang masuk ruang operasi, saudaraku. Hati saya kacau, takut, stres. Kemudian saya ingat firman Tuhan, selesai operasi. Saya ingat firman Tuhan dan firman Tuhan berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ini kabar baik bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada hari ini. Mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit, di rumah saudara, pegang janji firman Tuhan. Engkau pasti sembuh, engkau berumur panjang, engkau diberkati Tuhan. Berkat yang terakhir, berkat yang ketujuh, saudaraku, dari Mazmur 41, Tuhan akan menyembuhkan kita, bahkan di ranjang pada waktu sakit. Tadi di yang poin ke-6, Tuhan menyertai kita. Di poin yang ke-7, dia berjanji menyembuhkan kita. Dia berjanji memulihkan keadaan kita. Alkitab berkata dalam buku Yesaya 53, berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudaraku. Tuhan tidak main-main dengan ini, saudaraku. Tuhan serius dengan kesembuhan ilahi. Karena dalam Keluaran 15 ayat 26, Alkitab berkata firman-Nya, Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan masang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah Jehovah Rapha. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini saudaraku, segala berkat itu akan datang kepada kita kalau kita memperhatikan frasa yang pertama, yaitu memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang terluka, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berdosa, saudaraku. Saudara, lewat ibadah pada hari ini, Tuhan sedang mengetuk hati kita supaya kita mulai menjangkau orang lain. Mereka yang memberikan hatinya untuk menjangkau orang-orang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang yang terluka. Sebenarnya orang-orang itu memiliki tempat khusus di hati Allah. Saudara, saya pernah berjalan kaki dan menyaksikan seorang pengendara mobil wanita. Dia menangis sambil menyetir mobilnya, saudara. Oh, saudaraku, hati saya langsung berkata, dia punya persoalan yang begitu besar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari dunia tempat kita tinggal ini dipenuhi dengan mereka seperti itu. Orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang miskin secara materi, orang-orang yang terluka mungkin karena kematian anak, kematian istri, kematian suami, dan mereka terluka. Mungkin di saat-saat COVID-19 ini mereka harus mengalami PHK, itu juga termasuk terluka. Dan setiap orang yang memperhatikan orang-orang yang begini, Tuhan memberkati. Orang-orang tersebut ada di hati Tuhan. Tuhan punya waktu yang untuk memberkati kita, saudaraku. Saudara, hampir 30 tahun saya memulai dalam pelayanan ini. Saya memperhatikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang yang punya hati terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang terluka, orang-orang yang menderita ini. Saya melihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati hidup mereka. Oleh karena itu, saudaraku, saya ingin mengetuk hati saudara lewat ibadah pada hari ini. Mari kita mulai memberikan hati kita. Mungkin saudara pergi mengunjungi, bersaksi, menangkan jiwa, atau saudara mengirimkan persembahan saudara ke gereja di mana saudara berada, supaya dana tersebut bisa dipakai untuk pekabaran Injil, saudaraku. Gereja membutuhkan biaya, membutuhkan dana untuk pekabaran Injil.
Artinya, saudara mengirimkan uang, gereja memberitakan Injil, saudara mendapat upah yang sama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengakhiri pengajaran firman Tuhan pada hari ini ada 3 kunci untuk memberi. Yang pertama, saudaraku, saudara berikanlah dengan hati yang dipenuhi iman bahwa persembahan saudara tersebut adalah untuk membawa Injil kepada orang-orang yang terhilang. Yang kedua, saudaraku, tanam benih Anda untuk panen tertentu. Yakinlah, saudara harus tahu sebagaimana petani menanam, kemudian dia panen. Yang terakhir, saudaraku, taatlah dalam pemberian saudara, karena Musa dan anak-anak Israel diberitahu tentang hal ini, bagaimana mereka harus taat memberi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, biarlah 7 berkat dari Mazmur 41 ayat 1-3 terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang sedang sakit. Tuhan, saat ini dari tempat ini, hamba berdoa dan mohon kesembuhan. Mungkin mereka di rumah, mungkin mereka di rumah sakit. Tangan kasih-Mu datang dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami sebagaimana Engkau telah berjanji. Dalam nama Yesus, mulai saat ini Tuhan, hamba berdoa, biar setiap kami Tuhan Yesus punya hati untuk memperhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang terluka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara dimanapun kita berada, mari kita sempurnakan ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulang dan terimalah berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini sampai kekal, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, lalu kita hidup kekal bersama dengan Dia bahkan sampai selama-lama. Semua yang percaya dan diberkati katakanlah bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Saat ini ada pengumuman bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, diakonia atau persembahan apapun, Bapak Ibu boleh mentransferkan lewat rekening ini di bawah ini. Ya saudara. Dan kita percaya lewat persembahan ini bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati gereja kita. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saja kita semuanya untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan turun atas kehidupan kami semua. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pusat kami ya Bapak Niko Noto Raharjo, kiranya Tuhan Engkau berkati beliau, taruhkan visi-Mu Tuhan dalam kehidupannya, agar setiap apapun Tuhan yang Engkau taruhkan dalam kehidupannya, dia bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati keluarganya, berkati apapun yang ia kerjakan saat ini ya Bapak. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala rayon kami Pak Wiweko, kiranya Tuhan Engkau berkati beliau ya Bapak, berikan sukacita damai sejahtera daripada-Mu Tuhan turun atas kehidupan keluarganya ya Bapak, agar setiap apapun yang saat ini keluarganya kerjakan, kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Kami berdoa untuk pelayanannya, kiranya Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupannya yang begitu luar biasa atas kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gembala di tempat ini ya Bapak, gembala jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati ya Bapak, Pak Rudi Cia di tempat ini maupun
Pak Popeng, kiranya Tuhan Engkau berikan visi misimu bagi kehidupan mereka, agar setiap apapun yang Engkau sampaikan Tuhan untuk para jemaatmu kiranya boleh disampaikan dengan baik, dan kami percaya Tuhan Engkau kerjakan segala sesuatunya yang baik dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, intinya kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati bangsa kami ya Tuhan, dan pandemi ini akan selesai ya Bapak, seturut dan sekehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun staf jajarannya yang ada, kiranya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami rindu untuk diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan yang saat ini di rumah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, baiklah setiap kita dimanapun saudara berada, di rumah maupun di luar rumah, yang mungkin lagi bekerja, kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Saya jemput semua kita berdiri, dan ke arah hati kita, angkat dua belah tangan kita, dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih anugerah dari Tuhan, yaitu damai dan sukacita penuh dari surga yang melimpah-limpah. Maka kasih karunia Tuhan yang terus boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, kita kata sama-sama, amin.